Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Syafari. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pemenuhan tugas TIK dalam pembelajaran sejarah, saya akan mempresentasikan atau membahas PPT yang telah saya buat dengan bertemakan yaitu pengaruh budaya dan agama pada Asia Tenggara. Pada PPT kali ini, kita akan coba telusuri. Kita akan coba menjelaskan bagaimana sih kawasan Asia Tenggara itu berkembang. Bagaimana sih kawasan Asia Tenggara itu bisa berkembang karena adanya pengaruh budaya dan agama. Dan apa saja yang menjadi persimpangan peradaban dunia yang akan kaya nilai sejarah, nilai budaya yang bisa berpengaruh terhadap Asia Tenggara ini. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Teman-teman sekalian, untuk memahami sejarah Asia Tenggara, kita harus melihat dulu daripada posisi strategis kawasan ini, yaitu sebagaimana ibarat silang maritim. Secara geografis, Asia Tenggara itu berada di persimpangan dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini secara alami menghubungkan dua pusat peradaban raksasa dunia kuno, yaitu India dan Tiongkok. Keberadaan jalur Sutra Bahari telah menjadikan kawasan ini sebagai hubungan pelayaran dan pusat perdagangan internasional yang sangat hidup sejak abad pertama Masehi. Perdagangan rempah-rempah memicu interaksi kosmopolitan yang intensif antara masyarakat lokal dengan para pedagang, musafir hingga rohaniwan asing. Keterbukaan masyarakat pun pada pesisir ini yang menjadi pintu masuk utama bagi gelombang agama dan kebudayaan besar dunia masuk ke daerah kawasan Asia Tenggara secara bertahap dan damai. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Daripada masuknya kebudayaan besar dan gelombang agama ke daerah kawasan Asia Tenggara ini, ada beberapa yang perlu kita garis bawahi bahwa sebelum pengaruh luar itu tiba, masyarakat Asia Tenggara bukanlah masyarakat yang hampa budaya. Sejak awal peradaban, masyarakat setempat telah memiliki fondasi sistem kepercayaan asli yang matang dan terhubung erat dengan alam. Ada dua daripada awal peradaban tersebut. Yang pertama itu ada animisme dan dinamisme, yaitu yang dimana kepercayaan terhadap keberadaan roh-roh leluhur serta kekuatan gaib pada benda-benda alam. Kemudian yang kedua itu ada tradisi megalitikum, yaitu salah satunya diwujudkan melalui punden berundak sebagai sarana ritual penghormatan kepada arwah nenek moyang. Sebuah frasa kunci yang sangat penting di sini adalah Asia Tenggara bukanlah sekedar penerima pasif, melainkan wadah adaptif yang mengolah budaya asing menjadi tradisi lokal yang unik melalui apa yang kita sebut sebagai local genius. Maka dengan itu, memasuki abad ke-1 hingga ke-4 Masehi, gelombang Indianisasi atau pengaruh Hindu budaya mulai masuk dan mentransformasi masyarakat kesukuan menjadi kerajaan-kerajaan yang terorganisir. Penyebaran ini pun terjadi melalui beberapa saluran utama. Yang pertama ada teori Waisya, yaitu melalui jalur aktivitas perdagangan maritim. Kemudian ada teori Brahmana, yaitu melalui peran aktif kaum rohaniwan. Kemudian daripada masuknya gelombang pengaruh Hindu Buddha tersebut, ada banyak dampak besar yang terjadi akibat gelombang Indianisasi tersebut yang mulai masuk dan mentransformasi masyarakat kesukuan. Yang pertama, yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan besar maritim dan agraris seperti Sriwijaya, Majapahit, kemudian Tarumanegara, hingga kerajaan Khmer di Kamboja. Kemudian yang kedua itu, mulai dikenalkannya aksara Pallawa, bahasa Sanskerta, kemudian serta arsitektur relief candi yang ada pada daerah kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga itu adalah monumen megah atau sistem monumental yang menjadi ciri khas pada daerah tersebut. Contoh seperti Candi Borobudur dan Prambanan yang ada di Nusantara, serta Angkor Wat yang ada di Kamboja, yang mana menjadi bukti pernyataan yaitu perpaduan antara kosmologi Hindu-Buddha dengan struktur asli punden berundak lokal. Baik, kita lanjut. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha dari abad 1 sampai abad ke-4 Masehi, selanjutnya mulai pada abad ke-7 sampai berkembang sangat pesat
pada abad ke-13 Masehi, Islam itu mulai muncul atau mulai menyebar di Asia Tenggara. Proses Islamisasi ini berlangsung secara damai dan akomodatif melalui saluran perdagangan maritim, pernikahan antar bangsa, begitupun dengan dakwah para wali atau sufi seperti Wali Songo Wali Jawa. Kemudian serta institusi pendidikan berbasis pesantren atau pondok. Perkembangan ini pun memicu banyak lahirnya pusat-pusat kesultanan Islam di pesisir, seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Ternate, hingga Brunei. Pendekatan tasawuf atau sufisme yang luas dan ramah membuat ajaran Islam ini pun sangat mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya dikenal dengan akan kentalnya terhadap nuansa Hindu-Buddha. Baik, kita lanjut. Kemudian setelah berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha, terus kemudian menyebarnya agama Islam, maka muncul lagi pada era berikutnya dengan kedatangannya bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, yang dimana mereka membawa semboyan gold, glory, dan gospel yang mengubah konfigurasi politik dan keagamaan di kawasan ini. Pengaruh ini terbagi dalam beberapa corak. Yang pertama yaitu Katolisisme di Filipina. Yang kejadian itu berkaitan dengan misi Spanyol yang berhasil menjadikan Filipina sebagai basis utama mayoritas masyarakat Katolik di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua itu ada Protestanisme, yaitu disebarkannya oleh Belanda dan Inggris di kawasan Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, Tanah Toraja, Tanah Batak, hingga Malaya. Kemudian ada modernisasi, yaitu penetrasi kolonial juga membawa sistem pendidikan dan medis modern melalui sistem pendirian sekolah dan rumah sakit, serta mengenalkan sistem hukum dan administrasi barat yang melengkapi tradisi hukum adat lokal. Baik, kita lanjut selanjutnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan secara linear bagaimana transformasi sosial politik itu di Asia Tenggara bisa bergerak dalam 4 tahapan zaman. Yang pertama itu ada masa praaksara, yang dimana pemerintahan itu dipimpin oleh kepala suku atau biasa disebut primus inter pares. Kemudian struktur sosial bersifat komunal dan egalitir, ditambah dengan ekspresi budaya yang berupa bangunan, megalitikum, serta pemujaan kepada roh. Setelah dari masa praaksara, lanjut lagi kepada masa Hindu-Buddha, yang dimana sistem berubah menjadi kerajaan monarki berbasis konsep dewa raja, yang dimana muncul stratifikasi kasta yang dimodifikasi secara lokal, serta kebudayaan berupa candi dan sastra. Setelah lanjut dari pada masa Hindu-Buddha, muncullah yaitu masa Kesultanan Islam, yang mana sistem kepemimpinan ini menjadi kesultanan atau bisa disebut sultan sebagai khalifah, dengan struktur sosial yang lebih egaliter, dengan munculnya banyak pesantren, serta ekspresi seni berupa hikayat, kaligrafi, dan masjid atap Meru. Setelah masa Kesultanan Islam itu tiba, kemudian datanglah masa kolonial, yaitu dengan dikenalkannya birokrasi kolonial modern. Masyarakat majemuk terstratifikasi, kemudian dengan adanya arsitektur indise, dengan serta pendidikan gaya yang berpengaruh terhadap budaya barat. Baik. Pada pembahasan atau slide kali ini itu merangkum semua perbandingan komparatif alkulturasi lintas agama di 3 ranah utama, yaitu pada era Hindu-Buddha, kemudian pada era Islam, dan pada era Kristen atau kolonial. Kita membahas pada era Hindu-Buddha dulu. Pada era Hindu-Buddha banyak melahirkan konsep dewa raja, penggunaan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa atau Kawi, serta seni bangunan candi, patung bodhisattva, dan wayang. Kemudian pada era Islam ini, aliran ini banyak membawa hukum fikih, penggunaan huruf Jawi atau pegon, dan bahasa Melayu sebagai lingua franca, serta seni arsitektur tatap tumpang, kaligrafi, dan musik kerbana. Setelah adanya era Islam, muncullah era Kristen, yang dimana membawa birokrasi modern, abjad Latin, dan serapan bahasa Eropa, serta arsitektur gereja bernuansa barok atau gotik, musik koral, dan begitupun sekolah modern. Maka dari itu, sebagai penutup, kesimpulan utama yang bisa kita ambil daripada pembahasan yang telah saya bahas tadi, Asia Tenggara adalah mozaik peradaban yang harmonis.
pengaruh budaya dan agamanya yang hadir secara bergelombang terbukti tidak menghapus identitas asli masyarakat lokal. Sebaliknya, daya adaptasi dan lokal genius itu yang ada pada masyarakat tersebut menjadikan kawasan ini kaya akan hasil akulturasi yang baru. Pemahaman sejarah ini mengingatkan kita akan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap kemajemukan budaya yang menjadi model utama era keberlangsungannya masyarakat Asia Tenggara hingga masa modern saat ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Jikalau ada yang kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri untuk presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.